Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa bersama saya Ahmad Hadi di acara Kontras TV Independen melaporkan. Ya, hari ini saya berada di sekolah MTS 2, yaitu tepatnya di Cemoro Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Yuk saksikan kami di acara Kontras TV Independen di acara The Hunter Koruptor. Kontras TV, diduga proyek pembangunan 2 gedung senilai 6 miliar di MTS 2. Melanggar keselamatan kerja dan kesehatan dan lingkungan hidup atau disebut dengan K3LL. Keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3 merupakan bagian penting dari hukum ketenagakerjaan dan bagi siapapun yang melanggar kewajiban dalam menerapkan K3 bisa terkena sanksi. Di mana K3 juga untuk memberikan perlindungan terhadap semua pekerja, tidak hanya itu saja. Baiknya kontraktor juga harus melaksanakan terkait lingkungan hidup baik pembangunan gedung dan lain-lain. Malang 9 Oktober tahun 2021. Proyek pembangunan gedung MTS 2 Malang diduga langgar K3LL. Pembangunan 2 gedung di MTS 2 Kota Malang menelan anggaran kurang lebihnya 6 miliar. Pembangunan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan juga mengundang pertanyaan publik terkait keselamatan para pekerja atau yang disebut dengan K3. Seperti halnya yang disampaikan oleh Hima selaku guru di MTS 2 Kota Malang menerangkan bahwa beliau tidak tahu tentang pembangunan ini. Justru kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah memberikan pembangunan berupa 2 gedung di sekolah kami. Terangnya saat diwawancarai oleh reporter Kontras TV. 9 Oktober tahun 2021. Disinggung soal pelaksanaan pembangunan proyek ini mulai pekerjaan dan terkait kesehatan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, kesehatan juga keselamatan sangatlah penting, juga hal prioritas utama bagi para pekerja dalam menjalankan sebuah pekerjaan. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia, kantor Kementerian Agama Kota Malang, Madrasah Salawiyah Negeri 2. Paket pekerjaan pembangunan gedung asrama siswa MTS 2 Malang. Ini masa kontraknya 150 hari, berdananya juga anggaran tahun 2021. Konsultan perencanaan CP Artigo dan kontraktor pelaksana adalah PT Sarana Armada Jaya. Namun mereka di sini kami temui tidak ada satupun, bahkan para pekerja di sini mengatakan tidak tahu karena mereka yang bekerja, dan mereka mengatakan kami kantor sebelah bencana. Namun saat kami ke sana tidak ada, mereka bilang tidak tahu karena mereka ada bekerja juga. Oke, terima kasih. Acaranya kita saksikan langsung di sebelah sana aja untuk mengikuti area pembangunan yang kita soroti. Dasar Hukum K3 Ahli K3 Umum Indonesia. Terkait dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ahli keselamatan dan kesehatan kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan berfungsi membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja, membantu pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan peraturan perundangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman. Saya sudah ada di gedung 1 dan ini adalah gedung yang kedua. Yang kita ketahui bahwasannya anggaran di sini seperti halnya yang ada di papan bor itu ada 6 miliar kurang lebihnya seperti itu. Namun ada 2 pembangunan, yaitu pembangunan di sebelah kanan saya dan juga di belakang saya ini, karena di papan bor sana menyebutkan hanya kisaran kurang lebihnya itu 6 miliar, kurang lebihnya segitu, 6 miliar berapa gitu ya. Dan ini ada 2 gedung. Jadi 2 gedung ini saya tanyakan kepada para pekerja pun tidak mengetahui siapa kontraktornya, pelaksananya siapa,
Mereka berkata tidak tahu, saya hanya bekerja, seperti itu. Inilah gedung yang kedua. Yuk, seperti apa selanjutnya? Saksikan kami di acara Kontras TV. Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses. Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa ini? Waalaikumsalam. Saya Bima dari MTS 2 Kota Malang. Pak, terkait pembangunan ini apakah Bapak mengerti tentang pembangunan, Pak? Untuk sementara ini pembangunan yang dilaksanakan di MTS 2 anggaran dari SDSN. Dan asrama itu, Pak ya? Iya, untuk asrama. Pak, kalau boleh tahu berapa sih anggarannya itu? Untuk anggarannya total pembangunan 6 miliar. Ada ya papan bornya, Pak ya? Kenapa? Papan bornya ada ya? Langsung dipelaksanakan. Terkait K3-nya, terkait dengan lingkungan hidupnya seperti apa? Apakah Bapak tahu tentang itu? Untuk masalah itu, monggo langsung ditanyakan ke pihak pelaksana dan pengawas. Terima kasih atas informasinya. Mungkin ada harapan yang bisa disampaikan, Pak? Siap, terima kasih sekali kepada Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan SDSN berupa gedung 2 asrama. Harapan kami Kementerian Agama tetap memberikan bantuan-bantuan kepada madrasah-madrasah, terutama bagi madrasah yang membutuhkan. Oke, terima kasih, Pak. Audit SMK3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK3 di perusahaan. Saksikan berbagai berita-berita terbaju lainnya juga menarik hanya di Kontras TV. Liputan berita Ahmad Dahri, Kontras TV Malang melaporkan. Dan tidak kami tanyakan mau klarifikasi, tapi mereka tidak bisa mengatakan dengan alasan saya hanya bekerja, pelaksananya tidak ada di kantor. Oke, terima kasih. Acara ini kami sajikan untuk warga Kota Malang dan warga seluruh Indonesia. Saya Ahmad Dahri beserta tim Koin melaporkan. Jangan lupa saksikan acara kami di Kontras TV Independen di acara The Hunter Koruptor.